Jangan lewatkan karya agung ini, hanya karena Anda tidak menyukai lalat. Saya harus mengakui bahwa pada awalnya, ketika saya menemukan judul, The Fly Effect, judul ini tidak terlalu menarik minat saya. Baru setelah saya membalik-balik beberapa halaman dan membaca beberapa cerita yang menarik, saya menyadari bahwa saya hampir melewatkan sebuah buku yang hebat, hanya karena judulnya. Sekarang, izinkan saya berbagi beberapa cerita ini dengan Anda. Cerita pertama adalah tentang apa yang harus dilakukan jika seorang anak secara konsisten mengambil beberapa suapan dan kemudian menolak untuk makan saat makan. Di masa lalu, pendekatan yang kita lakukan mungkin adalah memarahi anak tersebut dan bersikeras untuk menghabiskan makanannya sebelum meninggalkan meja makan. Namun, orang tua yang telah membaca The Fly Effect memilih metode yang berbeda. Mereka menyajikan porsi makanan yang sama di piring yang lebih besar. Ketika anak melihat hal ini, mereka merasa aneh karena makanannya terlihat lebih kecil hari ini, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah menghabiskan semuanya. Kisah kedua berkaitan dengan tantangan menjual majalah di era digital. Untuk beradaptasi, banyak majalah telah memperkenalkan versi online. Konsumen seringkali memilih versi online yang lebih terjangkau. Jadi, bagaimana para pemasar dapat secara bersamaan mempromosikan versi cetak dan online? Majalah The Economist mengatasinya dengan memberikan harga langganan cetak yang sama dengan versi cetak dan online. Yang mengejutkan, sebagian besar konsumen akhirnya memilih paket gabungan. Sekarang, untuk cerita ketiga, saya sedikit ragu, tetapi saya yakin pengikut saya adalah orang-orang yang baik, jadi saya akan membaginya dengan Anda. Jika Anda melihat seorang wanita muda yang menarik dan ingin memulai percakapan, bagaimana Anda bisa meningkatkan peluang Anda untuk sukses? Pendekatan yang licik adalah dengan menyiapkan sepotong kecil kapas, berpura-pura melepaskannya dari belakangnya, dan berkata, "Maaf, ada serat di pakaian Anda, biar saya ambilkan." Hal ini akan membuatnya merasa sedikit malu, dan dia akan berterima kasih berulang kali. Tapi ingat, teknik ini dimaksudkan untuk digunakan secara bertanggung jawab. Sampai di sini, saya yakin Anda mulai menghargai pesona The Fly Effect. Tema umum di antara ketiga cerita ini adalah, bagaimana Anda bisa mencapai perubahan yang paling efektif dengan usaha yang minimal? Jawabannya terletak pada pemahaman tentang kelembaman perilaku manusia. Buku ini menjelaskan bahwa, terlepas dari bagaimana manusia berevolusi, kecenderungan tertentu yang melekat sudah terprogram dalam DNA kita. Kecenderungan ini disebut sebagai lalat. Mengapa istilah lalat? Mari kita mulai dengan sebuah cerita dari toilet pria di Bandara Amsterdam. Di masa lalu, masalah utama toilet ini adalah banyak orang yang tidak membidik dengan baik, sehingga menyebabkan air seni terciprat ke lantai. Untuk mengatasi hal ini, Bandara Amsterdam memasang stiker lalat di dalam urinoir. Ketika menggunakan toilet, para pria secara alami akan membidik stiker lalat tersebut, meskipun mereka tahu bahwa itu hanyalah stiker. The Fly Effect mengkategorikan kecenderungan yang melekat ini ke dalam 7 jenis lalat yang berbeda. Sekarang, melihat kembali ke cerita sebelumnya, mengapa beralih ke piring yang lebih besar membuat anak-anak makan lebih banyak secara tidak sadar? Alasannya terletak pada apa yang disebut dalam buku ini sebagai lalat yang menipu diri sendiri, atau dengan istilah yang lebih ilmiah, ketidaktahuan strategis. Otak kita sering menipu kita untuk melindungi diri kita sendiri dan merespons dengan lebih cepat, menyebabkan kita menghasilkan ilusi. Untuk cerita kedua, mengapa konsumen memilih untuk berlangganan versi cetak dan online? Jawabannya adalah rasa malas. Manusia pada umumnya tidak suka membuat pilihan. Jadi, pemasaran yang efektif membutuhkan pengurangan jumlah pilihan. Namun, jika Anda mengurangi pilihan menjadi hanya 2, dan konsumen akhirnya memilih pilihan yang tidak diinginkan, apa yang dapat Anda lakukan? The Economist dengan sengaja menyertakan pilihan ketiga, yaitu pilihan cetak yang mahal. Dengan cara ini, paket gabungan cetak dan online tampak jauh lebih menarik jika dibandingkan. Sekarang, untuk cerita ketiga, pengaruh tersembunyi apa yang berperan? Saya harus mengatakan, di antara ketujuh jenis lalat, secara pribadi, inilah yang paling kuat. Dengan mengenalinya, Anda bisa menghindari banyak jebakan, dan menerapkannya secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan persuasif Anda. Namun demikian, saya serahkan kepada Anda, para pembaca yang ingin memperluas pengetahuannya, untuk menjelajahi ini lebih jauh dalam buku ini. Kesimpulannya, The Fly Effect adalah buku yang menarik dan praktis tentang psikologi perilaku,
seperti versi personifikasi dari influence. Jadi, jangan menilai buku dari sampulnya, atau lebih tepatnya, dari judulnya. Jika tidak, siapa yang tahu sampai kapan kita akan tetap dibutakan oleh 7 lalat kelembaman yang melekat dalam otak kita? Saya telah menyertakan informasi buku ini di bagian komentar, mereka yang tertarik dapat membeli dan membacanya sendiri.